Janji saja tak ditepati. Anies Baswedan malah membawa rekam jejak Bunda menjadi next Jokowi. Kritik terhadap kepemimpinan Anies Baswedan dalam Pilpres tahun 2024 menyentuh beberapa aspek utama elit PDI Perjuangan. Gembong Warsono secara tajam menyoroti klaim Anies dalam mempromosikan rekam jejaknya sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. Gembong mengkritik bahwa Anies terlalu percaya diri dalam mengaplikasikan prestasinya di DKI Jakarta. Meskipun masa kepemimpinannya diwarnai sejumlah masalah yang tidak terselesaikan. Salah satu kritik utama adalah terkait dengan program rumah DP 0. Awalnya, Anies menetapkan syarat pendapatan minimal penghuni rumah, yaitu sebesar 7 juta rupiah, namun kemudian dinaikkan menjadi 14 juta, yang membuat program ini tidak lagi dapat diakses oleh kalangan menengah ke bawah. Buzzer paslon Anies dengan Caimin rata-rata dari kalangan mana sih? Rata-rata, pendukung Anies dan Caimin berasal dari penduduk DKI Jakarta karena sebelumnya Anies ini pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kinerja dan perubahan yang diberikan Anies pada wilayah Jakarta mendapat banyak sorotan dari penduduk Jakarta. Namun, tidak sedikit juga orang yang berpendapat untuk tidak memilih Anies dikarenakan berbanyaknya janji-janji Anies yang belum terrealisasikan. Selanjutnya, menurut data yang telah kami telusuri, sekelompok buzzer Anies rata-rata adalah kalangan tiktokers, maupun yang memiliki followers banyak ataupun tidak. Namun, sejauh yang kami telusuri, buzzer Anies tidak terlalu menonjol dalam memberikan prestasi Anies. Bahkan, baru-baru ini terungkap bahwa buzzer Anies adalah seorang yang memiliki lebih dari 8.000 akun untuk mendukung Anies. Sejauh ini, banyak juga kalangan buzzer yang hanya sekedar mencecerkan kata-kata melalui ketikan komentar di sosial media. Selanjutnya, buzzer Anies yang merupakan seorang tiktokers bahkan juga tidak segan menunjukkan secara terang-terangan dukungannya terhadap Anies. Namun dengan konten yang agak menyinggung pihak lain. Bahkan banyak komentar dari warganet yang mengatakan berapakah bayaran yang diterima oleh si konten kreator pada kolom komentar yang di halaman pribadi milik si kreator. Berikut daftar janji Anies Baswedan yang tidak terlaksana. 1. Memperluas manfaat KJS menjadi KJS Plus dan menambah manfaat untuk para guru ngaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, penceramah, khatib, dan pemuka agama. Janji ini ternyata tidak dilakukan Anies hingga masa purna jabatan Anies Baswedan. Berdasarkan realitanya, KJS untuk guru ngaji atau guru sekolah minggu hanyalah sebatas wacana janji kampanye Anies. Kedua, membuka sebanyak 200.000 peluang wirausahawan untuk program OKOC selama 5 tahun program ini juga tidak mencapai target. Karena selama 5 tahun hanya sebanyak 6.000 Jackpreneur C yang sudah mendapat modal. Ketiga, mengurangi angka pengangguran di DKI Jakarta melalui pendidikan kejuruan pengangguran merupakan salah satu persoalan yang serius di setiap negara, termasuk Indonesia. Taruna di Jakarta. Pada awal kampanye Anies menjanjikan akan mengurangi angka pengangguran di DKI Jakarta melalui pendidikan kejuruan. Namun ternyata program ini tidak mencapai target selama 5 tahun masa kepemimpinannya. Selanjutnya, menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Anies menjanjikan akan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Namun pada tahun 2020, Anies justru memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol seluas kurang lebih 150 hektar untuk luasan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi Dufan. Kemudian tahun 2022 Anies mengeluarkan Pergub nomor 31 terkait RD mengarahkan reklamasi Pulau G menjadi kawasan pemukiman. Selanjutnya, membangun pemerintahan yang transparan dengan konsep Smart City. Janji ini justru berbanding terbalik karena ia menutup akses e-budgeting sehingga warga Jakarta tidak dapat memantau APBD sampai ke satuan terkecil. Gembong menekankan bahwa pergeseran ini menandakan bahwa program tersebut tidak lagi ditujukan bagi orang miskin, melainkan kalangan dengan penghasilan lebih tinggi. Selain itu, Gembong juga menyoroti kegagalan Anies dalam merealisasikan janji-janjinya, seperti program Jackpreneur yang gagal mencapai target pembentukan wirausaha baru.
Kritik ini menunjukkan bahwa janji-janji besar Anies pada kampanye tidak dapat diwujudkan dengan baik selama kepemimpinannya di DKI Jakarta. Anies meskipun merespon kritik dengan menyatakan bahwa rekam jejaknya tidak bisa terhapus, tetap dihadapkan pada tanggapan atas ketidakmampuannya dalam menunaikan janji-janji kampanye dan mencapai program-program yang tidak sesuai dengan harapan warga Jakarta. Kritik-kritik ini menjadi pertimbangan bagi pemilih dan dalam pemilihan presiden 2024 untuk mengevaluasi kinerja janji-janji kandidat yang bersangkutan. Selanjutnya, backstory Caimin sebagai pasangan cawapres Anies Baswedan. Apakah seseorang yang pernah menjadi tersangka korupsi pantas menjadi seorang pemimpin negara? Yang pertama, Caimin pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 14 Oktober 2023. Yang kedua, KPK mendapati adanya aliran sebesar 73,3 miliar ke anak buah Caimin. Selanjutnya, pada salah satu interview pada saluran berita, Bapak Yusril Mahendra pernah mengungkap kecurangan Caimin sebagai ketua MPR. Membangun tempat-tempat wisata yang inklusif. Selama menjabat sebagai gubernur Jakarta, tidak ada tempat wisata yang dibangun. Hanya beberapa spot foto Instagramable saja yang dibangun, terutama di kawasan Sudirman Tamrin. Dan masih banyak lagi janji Anies yang dibilang tidak terlaksana sampai berakhirnya masa kepemimpinannya. Sekali lagi, video ini adalah tugas semata dan tidak memojokkan pihak manapun dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Oke, debat pertama calon presiden tahun 2024 menciptakan diskusi sengit di media sosial dengan Anies Baswedan mendominasi percakapan online. Analisis Drone Emprit menunjukkan bahwa Anies memimpin dengan 44% pembicaraan, diikuti oleh Prabowo Subianto dengan 36% dan Ganjar Pranowo dengan 20%. Baik Anies maupun Ganjar mendapatkan sentimen positif sebesar 64%, sementara Prabowo mendapatkan 48%. Namun, Prabowo mendapatkan sentimen negatif yang lebih tinggi sebesar 41% dibandingkan dengan Anies yang hanya 27% dan Ganjar 23%. Anies memperkenalkan istilah ordal selama debat, merujuk pada individu internal yang mempengaruhi proses demokratis yang memicu diskusi lebih lanjut di kalangan netizen. Selanjutnya, artikel tersebut merinci pencapaian dan janji-janji yang telah diwujudkan oleh Anies Baswedan selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berikut beberapa aspek utama yang dijabarkan meliputi 1. Program Kartu Jakarta Sehat atau KJS. Artikel menyoroti implementasi program KJS sebagai upaya Anies dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi warga DKI Jakarta. 2. Jakarta International Stadium atau JIS, yaitu pembangunan JIS dianggap sebagai pemenuhan janji kampanye Anies yang diharapkan dapat memberikan sarana olahraga bertaraf internasional bagi warga Jakarta. 3. Tebet Eco Park. Pembangunan Tebet Eco Park yang dipandang sebagai cara Anies untuk menghadirkan keindahan alami taman di tengah kota dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas warga. Dan terakhir itu 4. Fasilitas pengolahan sampah. Artikel menyoroti upaya Anies dalam mengendalikan produksi sampah dengan memaksimalkan pengelolaan sampah, termasuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di Gebang, Bekasi. Selanjutnya, dukungan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Program-program seperti Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta dianggap sebagai langkah positif Anies dalam memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok tersebut. Manajemen banjir, sikap Anies terhadap manajemen banjir di Jakarta serta upaya untuk menciptakan tata ruang yang ramah, lingkungan dan sehat lingkungan juga menjadi fokus dalam artikel tersebut. Tentang penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pembangunan perumahan terjangkau. Artikel membahas komitmen Anies terhadap penanggulangan kemiskinan perkotaan dan upaya untuk membangun perumahan yang terjangkau bagi warga Jakarta. Dalam keseluruhan, artikel mencerminkan pandangan positif terhadap berbagai inisiatif dan pencapaian Anies Baswedan selama masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Baiklah, itulah presentasi dari kami berlima mengenai pro dan kontra Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024 pada tahun ini.
Sekali lagi kami ingatkan, ini hanyalah sebatas tugas perkuliahan dan data yang kami ambil adalah yang tertera dari berbagai internet di lini masa. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.